Pujian ini mengatakan bahwa setiap hari kita melihat kasih Tuhan. Setiap hari kita melihat kebaikan Tuhan. Setiap hari kita melihat kuasa Tuhan. Setiap hari kita lihat mujizat Tuhan. Kita mau imani pujian ini, biar itu mengalir dalam kehidupan kita. Badai apapun yang terjadi dalam hidup kita, kasih Tuhan tetap ada. Masalah apapun yang menimpa kita, kuasa Tuhan tetap dinyatakan. Bahkan pergumulan apapun yang ada di hadapan kita, mujizatnya tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, mujizat-Mu terjadi setiap hari dalam hidup kami, sebab Engkaulah miracle worker, Engkaulah pembuat mujizat. Yesus, kami tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau sanggup menyembuhkan setiap kami yang sakit. Engkau sanggup memulihkan setiap kami yang lemah. Engkau sanggup menjamah setiap hati yang luka. Sehingga pagi hari menjadi pagi lawatan Tuhan, karena kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami mau buka hati kami. Kami mau sendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada dalam bahasan 7 hal yang tidak boleh dilupakan oleh anak-anak Tuhan dalam menghadapi masa-masa sukar. Apapun namanya, apapun jenisnya masa-masa sukar setiap orang, tidak boleh kita melupakan hal ini, karena hal inilah yang sudah tercatat dalam firman-Nya. Karena firman Tuhan itulah yang pasti akan terjadi dalam hidup kita. Sekalipun ada begitu banyak pergumulan, sekalipun ada begitu banyak masalah yang ada di hadapan kita, tapi ada hal-hal yang tidak boleh kita lupakan, yakni kita pegang. Nah, kita sudah bahas beberapa hal, apa itu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita dan yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama, kita sudah belajar bahwa Yesus mengatakan, "Mari kepadaku, hai kamu letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu." Yang Tuhan mau setiap kita datang kepada Tuhan, memberikan masalah pergumulan kita, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Yang kedua yang gak boleh kita lupakan dalam kita menjalani masa-masa sukar, ingatlah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kalau ada pun salib yang harus kita pikul, maka salib itu tidak akan pernah melebihi kekuatan, kemampuan yang harus kita pikul. Tuhan tahu setiap kapasitas masing-masing anak-anak. Itu sebabnya Tuhan sudah memberikan dan menyediakan jalan keluar tatkala ada pergumulan dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga, kemarin kita juga sudah belajar 7 hal yang tidak boleh dilupakan anak Tuhan dalam menghadapi masa-masa sukar. Bahwa Yesus mengatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan melipat gandakan kesusahan hari ini, karena besok punya kesusahan sendiri. Jangan kau rapel kesusahan besok, kesusahan lusa, kesusahan minggu depan ditimpakan kesusahan hari ini, sehingga kita memikirkan berlebihan. Biarlah kesusahan hari ini kita selesaikan hari ini, besok ada kesusahan sendiri. Itu yang Tuhan Yesus ingatkan buat setiap kita. Berarti apapun yang kita hadapi, kita mesti pegang hal ini, bahwa hari ini harus saya jalani, karena besok ada Tuhan. Dan setiap hari dalam hidup saya ada Tuhan yang menyertai saya. Yang keempat, kita sudah belajar juga apa yang tidak boleh kita lupakan dalam kita menjalani hidup kita, dalam kita menjalani masa-masa sukar. Bahwa Tuhan Yesus mengatakan, "Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman." Penyertaannya sempurna, pertolongannya nyata atas setiap kehidupan kita, sehingga sekalipun ada masa-masa sukar, ada masa-masa susah dalam hidup kita, ada badai dalam kehidupan kita, tapi kalau tangan yang kuat memegang kita, pundak yang kuat membuat setiap kita tenang, maka kita tetap bisa menjalani masa-masa sukar kita dengan sukacita. Dan yang kelima, kemarin kita sudah belajar bahwa segala sesuatu ada dalam kendali dan rencana Tuhan. Semua boleh terjadi di luar kendali kita, tapi semua tetap ada dalam kendali dan rencana besar Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, semua tetap ada dalam planningnya Tuhan.
engkau dirugikan, engkau difitnah, engkau dibully gitu, engkau dirugikan, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, kita tetap percaya satu hal, Tuhan punya rencana yang besar. Bahkan Tuhan bisa pakai rancangan-rancangan orang jahat untuk membawa saya masuk dalam rencana besarnya Tuhan. Jangan pernah lupakan bahwa semua ada dalam rencana Tuhan, semua ada dalam kendali Tuhan, dan semua ada dalam kuasa tangan Tuhan. Dan hari ini di bahasan yang ke-6, dalam 7 hal yang tidak boleh dilupakan adalah Tuhan dalam menghadapi masa sukar adalah jangan pernah lupa untuk selalu hidup memegang janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan kita dengan sebuah perjanjian. Tuhan mengikatkan dirinya dengan Nuh dengan perjanjian. Tuhan mengikatkan dirinya dengan Abraham dengan perjanjian. Tuhan mengikatkan dirinya dengan Daud dengan perjanjian. Bahkan terus sampai kepada saudara dan saya, Dia mengikatkan dirinya dengan perjanjian. Dan perjanjian Tuhan itu dahsyat, saudara. Itu dahsyat. Dan perjanjian Tuhan dengan saudara dan saya bukan hanya berlaku buat setiap kita, tapi berlaku juga buat anak cucu kita. Hal ini terjadi ketika Salomo tidak hidup berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang, aku memandang Daud, aku mengingat perjanjianku dengan ayahmu Daud. Jadi anak-anak kita, saudara dikasih dalam Tuhan, juga ada dalam perjanjian kita dengan Tuhan. Makanya Daud tahu betul akan rahasia ini. Daud bilang, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Tapi aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Aku tidak pernah lihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Daud tahu betul perjanjian ini. Nah, hari ini kita belajar, tidak boleh kita lupakan bahwa yang harus kita jalani dalam kita menghadapi masa-masa sukar adalah tetap terus memegang janji Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus katakan, aku hidup, namun bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kalaupun sekarang aku hidup, kata Rasul Paulus juga, bahwa aku hidup tidak melihat, aku hidup karena aku percaya. Jadi apapun yang terjadi di hadapan kita, pergumulan apapun yang hari-hari kita sedang alami, saudara dikasih dalam Tuhan, saya mau pastikan yang tetap pasti akan terjadi di end of the day, ujung-ujungnya adalah berkat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Asalkan perjanjian itu tidak patah, tidak broke, tidak rusak. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan umatnya dengan sebuah perjanjian. Yosua pasal 21 ayat 43 sampai 45. Yosua pasalnya yang ke-21 ayat 43 sampai dengan ayat 45. Saudara perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan di sana. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni, perhatikan, negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan berjanji pada saat umat Israel keluar dari tanah Mesir, masuk dalam perantauan di padang gurun, sampai pada akhirnya menerima tanah yang berlimpah susu dan madunya, Tuhan tetap genapi. Tapi pendeta sebagian besar kan gak masuk, pendeta. Betul, itu yang tadi saya bilang dari awal. Tuhan gak pernah gagal terhadap janjinya. Kitalah yang seringkali menggagalkan janjinya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita yang sering menggagalkan karena Tuhan mengikatkan dirinya dengan kita, saudara dan saya, itu dengan sebuah perjanjian. Nanti kita lihat perjanjian apa. Sehingga akhirnya kalau perjanjian itu batal, biasanya ya kan, kalau kita buat sebuah perjanjian, biasanya ada yang membatalkan sebelah pihak. Maka perjanjian itu tidak lagi menjadi sebuah perjanjian. Tapi untuk yang masih mengikatkan perjanjian itu perjanjian itu tetap berlaku. Dan itu terbukti dalam kehidupan Yosua dan Kaleb dan angkatan berikutnya setelah mereka masuk dalam tanah perjanjian. Perhatikan, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan
kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Jadi janji Tuhan tetap tergenapi. Tidak ada yang failed, tidak ada yang gagal, tidak ada yang tidak berlaku. Semua janji Tuhan pasti tergenapi. Ayat 44, perhatikan. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat, lihat saudara, seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Lagi-lagi, baik pemberian tanah yang Tuhan sudah janjikan maupun keamanan yang dikaruniakan Tuhan di tanah tersebut, semua itu karena berdasarkan janji. Sampai sini ngerti ya saudara ya? Jadi apa yang terjadi itu karena perjanjian yang Tuhan sudah buat, deal-dealan sebelumnya yang Tuhan sudah buat. Karena yang Tuhan mau perjanjian itu terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Kenapa? Dia Tuhan yang tidak bisa mengingkari apa yang dia sudah janjikan. Tapi kitalah yang bisa mematahkan perjanjian itu sebelah pihak. Dari sisi manusia bisa menggagalkan perjanjian itu. Tapi dari Tuhan, apa yang sudah keluar dari mulut Allah, firman Tuhan katakan, tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang dia katakan dan berhasil dalam apa yang dia suruhkan dan dia perintahkan. Jadi semua yang keluar dari mulut Allah pasti terjadi. Baik tanah atau negeri yang diberikan dan dijanjikan, Tuhan sudah dapat, mereka sudah dapati, maupun keamanan, ketentraman dalam mereka menjalani hidup, itu pun Tuhan janjikan dan mereka dapati. Ayat 44, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Karena awalnya udah ada perjanjian. Aku akan menyertai kamu masuk ke dalam suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Aku akan menjadi Tuhanmu, engkau akan menjadi umatku. Aku menjadi Allahmu, engkau akan menjadi kepunyaanku. Dan aku akan maruniakan keamanan dan semua yang Tuhan janjikan pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan genapi. Yosua dan Kaleb mengalami perjanjian itu. Ayat 45. Saudara di rumah, saya di sini, kita baca sama-sama. Ayat 45. 3, 4. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Sekarang saya mau kata-kata Israel di sini kita ganti nama kita masing-masing. Kita buat langkah profetik. Amin saudara. Kita buat langkah profetik karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan kita dengan sebuah perjanjian. Hal yang sama terjadi buat hidup saudara dan saya. Ganti kata-kata Israel itu dengan nama kita. Kita buat langkah profetik ya saudara ya. 3, 4. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Glenn, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Haleluya. Dahsyat. Dahsyat. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Karena Tuhan mengikatkan sebuah perjanjian dan dari pihak Tuhan itu tidak akan pernah gagal saudara. Tidak akan pernah gagal. Janjinya murni katanya, firman Tuhan bilang. Janjinya murni. Sehingga akhirnya kita mengerti, oh Tuhan saya adalah Tuhan yang mengikatkan perjanjian dalam kehidupan saya. Dan janjinya itu pasti akan digenapi. Kalau Tuhan bilang aku akan menyembuhkan engkau, maka itu akan terjadi. Kalau Tuhan bilang aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman, maka itu yang akan terjadi. Kalau Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu, itu yang akan terjadi. Kalau Tuhan bilang aku akan berikan kelegaan kepadamu, itu yang akan terjadi. Kalau Tuhan bilang apa yang dipersatukan tidak dapat dipisahkan oleh manusia, itu akan terjadi. Hati-hati. Kitalah yang bisa mematahkan perjanjian itu. Dari pihak kita, dari pihak Tuhan, perjanjian itu tidak akan pernah gagal. Dari pihak Tuhan, perjanjian itu tidak akan pernah gagal saudara. Kejadian 21 ayat 1 dan 2. Kejadian 21 ayat 1 dan ayat 2. Apa yang dikatakan di sana? Tuhan memperhatikan Sarah. Siapa Sarah? Istri Abraham. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya.
Dan Tuhan apa dibilang? Melakukan haleluya kepada Sarah seperti yang dijanjikan. Jelas, sangat-sangat jelas. Apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan kerjakan berdasarkan janjinya dari apa yang Dia katakan. Tuhan bilang sama Sarah dan kepada Abraham, aku akan datang kembali. Dan ketika aku datang maka istrimu Sarah akan mengandung. Sarah pada saat itu mendengar dan dia tertawa. Maka Tuhan tegur Sarah, kenapa engkau tertawa? Sarah pikir gak mungkin lah. Yang pertama Sarah mandul, yang kedua Sarah udah tua, yang ketiga Abraham pun sudah tua. Tapi Tuhan bilang, engkau akan dari keturunanmu akan lahir keturunan seperti pasir di tepi laut dan bintang di langit. Dan Tuhan menepati apa yang dijanjikan. Lihat saudara, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Itu sebabnya saya setiap hari dalam YouTube channel saya maupun dalam Facebook ini membagikan firman Tuhan. Kenapa? Saudara dikasih dalam Tuhan, karena yang pasti akan terjadi itu adalah yang difirmankan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, yang pasti akan terjadi itu adalah yang difirmankan Tuhan. Orang mau ngomong apa tentang kita, orang mau memprediksi apa tentang keadaan hari-hari ini, saudaraku, yang pasti tergenapi adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang begini, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Kita tertanam dalam firman Tuhan maka kita kuat. Kita tetap terus tinggal dalam firman Tuhan maka kita kuat menghadapi apa? Karena yang kita mengerti, firman Tuhan pasti akan tergenapi. Ini yang terjadi dalam kehidupan Sarah. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan seperti kepada Sarah seperti yang dijanjikan. Yang Tuhan buat dalam hidup kita seperti apa yang Tuhan janjikan. Apa yang kau tahu tentang janji Tuhan? Firman Tuhan semua tercatat dalam Alkitab. Sekarang tinggal kita mau gak merenungkan, mau gak pegang, mau gak beriman akan janji-janji Tuhan. Jangan terfokus dengan keadaan yang terjadi. Karena kemarin kita sudah belajar sama-sama. Kemarin saudara yang kasih dalam Tuhan bahwa apapun bisa saja terjadi, tapi yang pasti tergenapi adalah janji Tuhan. Yang pasti tergenapi pasti terjadi. Ayat yang kedua dalam Kejadian 21 selanjutnya saudara. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai, haleluya, yang difirmankan Allah kepadanya. Jadi semua yang terjadi adalah sesuai yang difirmankan Allah kepada Abraham dan Sarah. Abraham percaya betul terhadap janjinya Allah ini, saudara. Abraham percaya betul. Maka coba saudara lihat dalam Ibrani 11. Ini kenapa saya bilang dari pihak Tuhan tidak pernah gagal. Sekarang tinggal pihak kitanya sebagai manusia. Mau gak kita pegang, mau gak kita percaya, mau gak kita berjalan dalam janjinya Tuhan. Karena sudah ada ikatan perjanjian ini, saudara. Abraham mengerti akan perjanjian ini. Makanya di dalam Ibrani 11 ayat 11 dan 12. Karena iman ia juga, Abraham maksudnya, dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun lihat usianya sudah lewat. Karena Abraham menganggap, nah ini lihat, Abraham menganggap dia, Tuhan yang berjanji itu, yang memberikan janji itu kepadanya, setia. Haleluya. Dari pihak Tuhan memberikan janjinya dan mengikatkan dirinya dengan kita dengan sebuah perjanjian. Engkau akan menjadi umatku, aku menjadi Allahmu. Aku menjadi Tuhanmu, engkau menjadi umat kepunyaanku. Itu perjanjian. Selama engkau tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, maka hidupmu pasti berhasil dan beruntung. Itu perjanjiannya.
Tapi kalau kita tidak melakukan sesuai dengan apa perjanjian, maka kalau kita tidak menerima apa yang dijanjikan, itu bukan salah Tuhan. Karena kita yang membelot, kita yang mengingkari perjanjiannya. Kan dari sisi Tuhan tidak akan pernah gagal. Dia yang mengikatkan dirinya dengan sebuah perjanjian. Jadi hari ini kita mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengikatkan dirinya secara pribadi dengan sebuah perjanjian dengan saudara dan saya. Itu sebabnya perjanjian itu tidak boleh kita batalkan sebelah pihak dari sisi kita, karena dari Tuhan gak mungkin batal. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Kalau mulut Allah sudah berkata, sudah berfirman, sudah mengucapkan perjanjian itu, maka itu yang pasti akan terjadi. Sekarang bagian kita, maukah kita berjalan bersama-sama? Maukah kita berjalan bersama-sama? Kalau kita mau, maka kita bisa mengalami apa yang sudah Tuhan janjikan. Kalau kita mau, kita akan bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Iya kan? Sehingga akhirnya kita mengerti, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang mengikatkan diri dengan sebuah perjanjian. Coba buka satu ayat dalam Amos 3 ayat 3 ini. Sayang, Facebook terganggu kenapa ya? Enggak ya? Di sini soalnya mati. Haleluya. Amos pasal 3 ayat 3. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Lihat saudara, dari kedua pihak, baik dari pihak Allah, Sang pembuat janji, dari pihak kita yang menerima janji, itu harus sepakat. Sama-sama bilang sama saya, sepakat. Sehingga dalam Amos 3 ayat 3 bilang ini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tidaklah. Karena yang satu sudah mengucapkan janji, yang satu tidak tidak mengucapkan janji, tidak ada kesepakatan bersama-sama. Tapi kalau kedua-duanya mengucapkan janji bersama-sama, maka mereka akan berjalan bersama-sama. Kita bersama Allah, Allah bersama-sama dengan kita. Immanuel. Amin saudara. Jadi perjanjian ini akan terjadi jika kedua pihak sama-sama mengikuti perjanjian. Jelas dari pihak Tuhan tidak akan pernah gagal terhadap janjinya. Dia sudah berjanji, dia pasti akan menggenapi. Sekarang jadi pertanyaan, di pihak saya, apakah saya taat? Apakah saya setia? Apakah saya mengikuti apa yang dia perintahkan? Apa yang dia janjikan? Nah, jadi saya pelajari karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan sebuah perjanjian, dan janji Tuhan itu pasti tergenapi. Maka yang pertama, saudara perhatikan, jangan rusak perjanjian kita dengan Allah. Ini yang perlu kita pegang. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan kita, dengan sebuah perjanjian. Jangan pernah rusak perjanjian kita dengan Allah. Coba lihat Imamat 26 ayat 14 dan 15. Imamat pasal 26 ayat 14 dan 15. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan aku, kata Tuhan, dan tidak melakukan segala perintah itu, lihat, Tuhan udah bilang, aku memberikan janji kepadamu, tapi engkau harus mengikuti apa yang aku sudah perkatakan. Jangan melenceng dari firmanku, jangan hidup jauh dari aku, lakukan apa yang menjadi perintahku, dengarkan aku. Ayat 14 bilang, tetapi jika kamu tidak mendengarkan aku dan tidak melakukan segala perintah itu, ayat 15, jika kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku. Lihat saudara, perjanjian kita dengan Tuhan ada.
Tapi ketika kita sudah nggak mau dididik, ketika kita sudah nggak membangkang, ketika kita sudah memberontak, ketika kita sudah nggak dengar-dengar lagi akan Tuhan, engkau sudah membatalkan perjanjianmu dengan Tuhan. Lihat ayat 14 dan 15 ini dari Imamat pasalnya yang ke-26. Jika kamu tidak mendengarkan aku, jika kamu tidak melakukan segala perintah itu, jika kamu menolak ketetapan aku, jika hatimu muak mendengarkan peraturanku, jika kamu tidak melakukan segala perintahku, maka engkau sudah membatalkan perjanjianmu dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang sama Yosua, jika kamu tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, engkau berjalan dalam titahnya Tuhan, engkau berjalan dalam rencana Tuhan, engkau berjalan dalam perintahnya Tuhan, maka hidupmu berhasil dan engkau akan beruntung. Terlalu mudah untuk Tuhan memberkati hidup anak-anaknya, terlalu kecil kepada umat Tuhan bangsa Israel sehingga tidak menikmati janji Tuhan. Tuhan udah ingatkan, jangan mengeluh, jangan komplain, jangan bersungut-sungut. Mereka tetap mengeluh, udah dapat makan, udah dapat daging, udah dapat minum, Tuhan pelihara, tetap bersungut-sungut. Firman Tuhan sudah mengajarkan kita pagi hari ini, yang bisa membatalkan, mematahkan janji Tuhan adalah manusia. Karena di pihak Tuhan, Dia setia terhadap janjinya. Dengan apa kita membatalkan? Ketika kita nggak mau diatur, ketika kita nggak mau mengikuti perintah Tuhan. Tuhan udah ajarkan, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu, tapi kita tetap keras kepala, kita tetap membenci, kita tetap sakit hati, kita tetap kepala batu. Tuhan udah kasih rules, baik tentang pernikahan, Tuhan udah kasih rules. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar kepadanya. Hai istri-istri, tunduklah suamimu, jangan memberontak, jangan menanduk. Itu rules. Selama kita melakukan hukum Tuhan, maka kita ada dalam payungnya Tuhan. Tapi ketika kita keluar daripada peraturan Tuhan, maka kita sedang keluar dari payungnya Tuhan. Bukan payungnya itu melarikan diri, no, kita yang keluar dari perlindungan Tuhan. Gak ada yang salah dari pihak Tuhan. Kita yang seringkali keliru. Perintahnya udah jelas, udah tegas. Jangan menipu, jangan berdusta, jangan berzina. Ketika kita melakukan apa yang dikatakan Tuhan, jangan ini, maka engkau sedang mematahkan perjanjianmu dengan Tuhan. Engkau sedang keluar dari payungnya Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Ikuti apa yang sudah Tuhan arahkan. Makanya saya selalu analogikan sama dengan peraturan di bangsa Indonesia, bangsa kita, atau di berbagai tempat lah. Di negara-negara lain juga sama. Orang berkendaraan, secara khusus kendaraan bermotor, maka dia diwajibkan untuk memakai helm. Peraturan ini dibuat bukan untuk pemerintah, bukan untuk kebaikan pemerintah, no, buat kebaikan pengguna. Tuhan buat peraturan untuk kebaikan umat manusia, bukan buat Tuhan. Tuhan buat rules, jangan begini, jangan begitu, boleh begini, boleh begitu. Dan ketika pemerintah sudah buat peraturan bahwa orang yang berkendaraan bermotor harus memakai helm, kita nggak pakai helm, kita kecelakaan, pala bocor, kita nyalain pemerintah. Pemerintah, habis ada polisi tidur di sini, saya ngebut nggak lihat ada polisi tidur. Pemerintah kan udah bilang kalau berkendaraan bermotor pakai helm. Kenapa ditaruh di kepala? Karena otak ada di kepala. Tapi sampai sekarang masih ada yang taruh di siku, taruh di dengkul, ada yang taruh di motornya. Bawa helm. Peraturan yang dibuat untuk kebaikan kita. Tapi memang dasarnya kitanya kepala batu, kitanya nggak mau diatur, kitanya susah. Udah diarahkan, beginilah kamu berumah tangga, beginilah cara kamu mengatur keuangan, beginilah dalam kamu mengatur kehidupan keseharian, jangan begini, jangan begitu, udah ada di firman. Sekarang tinggal kita melakukannya. Karena ketika kita tidak melakukannya, ayat 14 dan 15 dari Imamat 26, kita sedang mematahkan perjanjian kita dengan Tuhan.
bukan Tuhan yang mematahkan dari sisi kita. Jadi yang pertama, karena kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, dan kita tahu bahwa setiap perjanjian itu pasti akan tergenapi, maka jangan pernah rusak perjanjianmu dengan Tuhan. Jangan pernah rusak. Sama kayak ada orang datang ke dukun, ada orang datang ke paranormal, ada orang datang ke kuasa-kuasa kegelapan. Engkau sedang mengikatkan dirimu dengan perjanjian dengan mereka. Dan yang hancur bukan hanya dirimu yang datang ke dukun, datang ke paranormal. No, yang hancur anak-anak cucu-cucumu ikut ikat dalam perjanjian itu. Demikian pula sebaliknya, kalau orang tuamu atau kita sebagai orang tua mengikatkan perjanjian kita dengan Tuhan dan kita berlaku setia kepada Tuhan, maka perjanjian itu turun ke anak cucu kita, ke keturunan ketiga, keturunan keempat. Firman Tuhan bilang perjanjian, saudara. Jadi kalau engkau mau melakukan suatu kejahatan, terlebih khusus ketika engkau melakukan kuasa-kuasa kegelapan, engkau datang ke orang-orang pintar, engkau datang ke dukun, pikir baik-baik. Itu bukan cuma berlaku susah untuk hidupmu, tapi susah untuk anak cucumu, bos. Pikir. Mikir sebelum kau melakukan segala sesuatu. Yang kedua, karena kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, dan kita tahu bahwa janji Tuhan pasti tergenapi, maka jangan rusak perjanjian kita dengan Tuhan. Seperti Imamat 26 ayat 14-15 tadi ya. Tapi lakukanlah Ulangan 28 ayat 1-2. Ulangan 28 ayat 1-2 bilang begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Tadinya sebelumnya yang di Imamat mengajarkan bahwa ketika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, engkau menjauhkan perintah Tuhan, engkau tidak melakukan ketetapan Tuhan, engkau menolaknya, engkau tidak mendengar peraturan-peraturan Tuhan, maka engkau sedang mengingkari perjanjian Tuhan. Tapi jika engkau tetap terikat dalam perjanjian Tuhan, maka Ulangan 28 ayat 1-2 ini akan terjadi dalam hidupmu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, ini kebalikannya sudah dikasih dalam Tuhan, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi sudah ada perbandingannya. Kalau orang yang mematahkan perjanjian dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Dan orang yang tetap mengikuti dan mengikat dirinya dengan perjanjian dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Sekarang keputusan ada di kita. Kita mau ikut yang mana? Mau mengeraskan kepala kita tetap mengikuti ego kita? Atau kita mau mengikuti kehendak Tuhan? Yang kedua, karena kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan dan kita tahu bahwa semua janji Tuhan pasti tergenapi, maka jangan hidup karena melihat, namun hiduplah karena percaya. Ini yang saya bilang dari awal. Janji Tuhan tidak terlihat, tapi dampaknya akan kau lihat. Umat Tuhan ketika keluar dari tanah Mesir, begitu Tuhan janjikan, aku akan memberikan kepadamu suatu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Engkau akan tinggal di sana dan aku akan mengaruniakan keamanan bagimu. Ada proses untuk menuju janji Tuhan. Ada padang gurun untuk menuju janji Tuhan. Kenapa mesti ada padang gurun si pendeta? Kenapa mesti ada masa-masa sukar untuk menghadapi janji Tuhan? Supaya ketika engkau menikmati janji Tuhan, engkau tidak kepala batu, engkau tidak sombong, engkau tidak angkuh, engkau tidak congkak. Tuhan persiapkan kita ketika kita menerima janji Tuhan, hati kita siap, jiwa kita siap. Orang yang mau naik mobil, ada contoh lah, saya akan memberikan anak saya kendaraan. Karena kalau dia belum bisa bawa mobil, maka saya akan ajar dia untuk latihan bawa mobil. Walaupun dia ngotot, tapi saya pengen punya mobil, Dad. Iya, tapi kamu mesti bisa bawa mobil dulu. Iya, tapi saya pengen punya mobil. Iya, tapi kamu mesti bisa bawa mobil dulu. Ya udah, saya lesin. Kan begitu kan? Diles, bawa mobil. Itu kan pembentukan, gak gampang. Tapi akhir daripada itu, you bisa bawa mobil sendiri. You punya mobil sendiri. Sama dengan kehidupan kita. Ketika kita mau menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya, maka ada pembentukan terlebih dahulu.
Untuk apa? Sehingga ketika kita nantinya menikmati janji Tuhan, kita udah siap. Makanya Tuhan bawa umat Israel 40 tahun, saudara, di padang gurun 40 tahun untuk masuk kepada janjinya Tuhan. Dan benar aja, dibentuknya di sana, diprosesnya di sana, semua gugur. Seringkali kita jatuh, seringkali kita gugur dalam pembentukan ketika kita akan menerima janji Tuhan. Kenapa? Karena terfokus kepada apa yang dilihat. Yang kita lihat padang gurun, yang kita lihat kesusahan, yang kita lihat penderitaan, yang kita lihat tangisan air mata. Mana kata janji Tuhan? Ya namanya pembentukan, namanya salib harus dipikul. Tapi ujung-ujungnya, the end of the day-nya, you akan melihat janji Tuhan tergenapi. Hanya Yosua dan Kaleb yang pada akhirnya menikmati apa yang Tuhan janjikan. Kenapa? Karena pada masa pembentukan ini mereka kuat. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Mereka tetap mengikuti apa yang Tuhan mau. Sekarang saya ingatkan setiap kita semua hari ini, kalau kita sedang ada di padang gurun dan nantinya kita akan menikmati janji Tuhan, tetaplah bertahan. Tetaplah fokus kepada janji Tuhan. Jangan fokus kepada padang gurunnya. Karena ketika engkau fokus pada padang gurun, engkau akan banyak mengeluh. Kenapa banyak anak-anak Tuhan komplain, banyak anak-anak Tuhan capek, banyak anak-anak Tuhan lelah menghadapi masalah yang datang silih berganti? Karena hanya fokus kepada penderitaan. Dia tidak fokus kepada, oh iya ya, saya tetap mesti taat ikut Tuhan, karena saya percaya di akhir dari penderitaan ini saya akan melihat janji Tuhan pasti digenapi atas kehidupan saya. Tidak tahan, diuji. Hati-hati. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 11 dan 12 tadi kita sudah baca di atas tadi, saudara, tentang Abraham dan Sarah. Karena iman, Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena dia menganggap Tuhan yang memberikan janji itu setia. Itu sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Semua itu terjadi karena ada satu pribadi, yakni Abraham, yang hidup bukan karena melihat kekurangan, kelemahan, kesusahan, padang gurun yang dihadapi, masa-masa sukar yang dia jalani. Bukan itu yang dia lihat. Yang dia lihat ada apa? Dia menganggap bahwa Tuhan yang memberikan janji adalah setia. Kalau dia memberikan janji adalah setia, maka dia akan memberikan apa yang dia janjikan. Itu yang Abraham pegang. Sehingga Abraham tidak fokus, wah gue udah usia 100 tahun nih bos, Sarah udah umur 90 tahun dan Sarah mandul. Waduh, gak mungkin lah. Abraham gak berpikir ketidakmungkinan. Abraham selalu berpikir dan menganggap bahwa Tuhan itu setia. Dia yang menjanjikan ini kepada saya, maka saya percaya ini pasti akan terjadi dalam hidup saya. Abraham pegang itu. Kalau kita mau memegang janji Tuhan dan mau berjalan dalam kesetiaan, saya berani pastikan Tuhan kita tidak akan pernah mengingkari apa yang Dia sudah janjikan itu terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi yang kedua yang kita pelajari, jangan hidup karena melihat, hiduplah karena percaya. Karena kepercayaan kita itulah nantinya akan kita lihat buahnya. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau akan memulihkan rumah tanggaku. Sekalipun hari ini yang aku lihat suamiku semakin jauh dari Tuhan, sekalipun yang hari ini aku lihat istriku semakin jauh dari Tuhan, Tuhan, aku percaya hari-hari ke depan aku akan lihat pemulihan ekonomi terjadi dalam hidupku. Sekalipun hari ini aku sedang merosot, hari ini usaha ekonomiku sedang bangkrut, tapi aku percaya, aku tetap andalkan Tuhan. Aku akan melihat janji Tuhan digenapi. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan apapun yang baik. Itu kita pegang. Jadi bagian kita adalah pegang janji Tuhan, berjalan dalam kesetiaan. You akan lihat apa yang Dia janjikan itu akan tergenapi. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, karena kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan dan kita tahu bahwa semua janji Tuhan pasti tergenapi, maka yang pertama, jangan rusak perjanjian kita dengan Tuhan. Dengan cara apa kita merusak perjanjian kita dengan Tuhan? Dengan tidak mengikuti perintahnya, dengan memberontak, dengan mengeraskan hati kita kepada Tuhan. Ikuti perintahnya, taat dan setia, maka engkau akan melihat perjanjianmu tetap berjalan. Ada kesepakatan antara manusia dengan Tuhan
maka kesepakatan itu berjalan dalam sebuah perjanjian. Yang kedua, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan perjanjian, maka jangan hidup karena melihat, namun hiduplah karena percaya. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan kita, dengan sebuah perjanjian, maka bangkitlah dari setiap kegagalan kita. Mungkin hari-hari ini kita sudah memberontak kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sudah sedang menggagalkan perjanjian kita kepada Tuhan. Masih ada kesempatan. Saya cuma mau ingatkan, Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan buat setiap anak-anaknya. Makanya ada perumpamaan yang Tuhan Yesus buat tentang seorang anak yang hilang. Mungkin hari-hari ini kita sedang memberontak kepada Bapa, kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sedang memberontak dan kita sedang menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Hari ini, selama masih ada dikatakan hari ini, firman Tuhan katakan, dan selama Tuhan mengetuk hatimu hari ini, jangan mengeraskan. Tuhan mau kita berbalik. Tuhan mau memulihkan perjanjiannya kembali dengan kita. Kalau engkau mau, mari datang kepada Tuhan. Mungkin kau selama ini sudah memberontak kepada Tuhan. Mungkin selama ini engkau sudah menggagalkan perjanjianmu dengan Tuhan, dengan cara engkau mengikatkan dirimu dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kau mengikatkan dirimu dengan perdukunan. Hari ini saya akan berdoa buat saudara. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan. Selagi masih ada sebut hari ini, jangan keraskan hatimu. Karena besok kita belum tentu tahu apakah besok kita masih ada atau sudah tidak ada. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Kami datang bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami bangga memiliki Yesus. Yesus yang mengikatkan diri kami dengan dirimu, dengan sebuah perjanjian. Selama kami taat, kami mengikuti perintah Tuhan, selama kami dengar-dengar akan jalan-jalan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, maka perjanjian itu berlaku atas hidup kami, berlaku atas keturunan-keturunan kami, anak cucu kami. Karena itu ya Bapa, pagi hari ini apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai. Kalau ada di antara umatmu yang pagi hari ini ya Tuhan, mereka mau memulihkan kembali perjanjian itu karena mereka sudah mematahkan perjanjianmu dengan mereka. Mereka sudah membongkar, menghancurkan perjanjian itu sehingga akhirnya mereka mengikatkan diri mereka dengan yang bukan Tuhan. Hari ini mereka mau datang kembali kepadamu. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada, hamba berdoa sehingga mereka sungguh kembali dipulihkan. Mereka membuka hati mereka kembali. Mereka mau datang. Mereka minta dipulihkan oleh Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga kembali perjanjian itu diikatkan atas mereka. Karena Engkau berkata selama masih ada disebut hari ini dan mereka datang berbalik kepada Tuhan, Tuhan mengampuni mereka. Engkau Bapa yang baik atas kami. Dan ada di antara anak-anak Tuhan yang mau kembali mengikatkan perjanjian mereka dengan Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Mereka yang sebelumnya terputus perjanjian mereka dengan Tuhan, oleh karena mereka berlaku menyimpang di hadapan Tuhan, hari ini mereka mau datang, mereka mau dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan, hamba berdoa, kuasa-Mu menjamah setiap hati yang luka. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, sehingga kembali kami diikatkan dengan perjanjian kami dengan Allah kami. Kami adalah umat-Mu ya Tuhan. Pada akhirnya hamba berdoa, menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu di rumah mereka masing-masing. Mereka yang pagi hari ini membuka hati mereka, mereka yang pagi hari ini mendatangi Engkau dalam hadirat-Mu. Biar perjanjian ini tetap ada sampai anak cucu kami ya Allah. Kami memberikan hati kami memberikan hidup kami untuk selaras dengan apa yang Tuhan mau. Roh Kuduslah yang memampukan setiap kami untuk menjalankan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap pergumulan dari umat Tuhan. Baik mereka yang hari-hari ini berdoa buat pergumulan rumah tangga mereka. Mereka yang hari-hari ini berdoa buat pergumulan sakit penyakit mereka. Mereka yang hari-hari ini berdoa bergumul buat perekonomian mereka, keuangan mereka.
Mereka yang hari-hari ini bergumul berdoa buat usaha dagangan mereka, buat bisnis mereka, buat perusahaan di tempat di mana mereka bekerja. Mereka yang hari-hari ini bergumul buat mendapatkan keturunan yang datangnya daripada Tuhan, dipercayakan dalam rumah tangga mereka. Mereka yang hari-hari ini bergumul buat mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Mereka yang hari-hari ini bergumul dan berdoa agar Tuhan memulihkan hubungan mereka bersama dengan keluarga mereka, baik orang tua, anak, ponakan, maupun om, tante, maupun adik dan kakak. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa, tangan Tuhan yang membalut setiap hati yang luka, sehingga pagi hari ini menjadi pagi di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan kami terus doakan ya Tuhan, kalau ada di antara anak Tuhan yang hari-hari ini rindu mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Bahkan anak-anak kami, orang-orang yang Tuhan percayakan dalam keturunan kami, kami percaya perjanjian itu bukan hanya buat kami. Ketika kami mengikatkan perjanjian kami dengan Tuhan, maka itu berlaku buat anak cucu kami. Karena anak cucu orang benar akan Tuhan tolong, akan Tuhan sertai, akan Tuhan bela di dalam nama Yesus. Sehingga ada orang-orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka, buat cucu-cucu mereka, diberkati ya di dalam nama Yesus. Sehingga masa depan mereka, masa depan yang luar biasa, masa depan mereka, masa depan yang berhasil dan beruntung. Bahkan ada orang-orang muda yang hari-hari ikut berdoa, dan mereka tahu bahwa mereka mengikatkan perjanjian mereka di masa muda mereka, maka mereka akan mendapatkan hal-hal yang dahsyat di masa depan mereka. Oh, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya hamba berdoa, menyerahkan jiwa-jiwa yang terus kami doakan setiap hari. Kami berdoa buat suami kami, ada yang berdoa buat istrinya, ada yang berdoa buat kakak adiknya, orang tua anaknya, ada yang berdoa buat mertua menantunya, ada yang berdoa buat om tantenya, ponakannya, ada yang berdoa buat teman-temannya, bahkan mungkin pemimpin-pemimpin yang belum mengenal Tuhan dalam keluarga kami. Kami bawa nama-nama ini dalam altar kudus Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka yang nama-namanya pagi hari ini kami doakan di dalam nama Yesus. Roh Kudus menjamah masing-masing mereka, melawat setiap mereka, sehingga dimanapun mereka berada, Tuhan berikan mereka hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan pribadi, masing-masing mereka Tuhan jamah. Bagian kami bersaksi, bagian kami membawa nama baik Tuhan, membawa kabar baik, membawa kasih Tuhan dalam hidup mereka. Tapi kami mengerti untuk melawat setiap mereka adalah karya Roh Kudus. Kami doakan mereka dijamah Tuhan. Bahkan kami berdoa juga buat bangsa ini. Kami terus ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan. Tak henti-hentinya kami berdoa buat bangsa kami. Kami berdiri bagi bangsa ini. Kami ucapkan berkat sehingga pemulihan, terobosan terjadi atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah. Kami doakan baik gubernur, wali kota maupun bupati yang ada. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Bahkan di masa-masa pandemi ini Tuhan tolong sehingga keputusan yang mereka ambil, Tuhan sendiri yang campur tangan. Tuhan tolong sehingga pandemi COVID ini boleh lalu dari bangsa kami. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati mereka yang berdiri di garda terdepan ya Tuhan, baik TNI, Polri. Tuhan memberkati pemimpin mereka, Panglima TNI, Kapolri. Kami berdoa buat dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit ya Tuhan, maupun setiap mereka volunteer yang ada. Tuhan berkati hidup mereka, apa yang mereka tabur dengan dana mereka, dengan kekuatan waktu mereka, Tuhan yang memberkati dan membalaskannya. Terima kasih Bapa, sertai setiap anak Tuhan di mana-mana tempat mereka berada. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari terpapar COVID, dalam nama Yesus hamba doakan mereka dijamah dan disembuhkan Tuhan. Paru-paru mereka sehat sempurna, pernafasan mereka, oksigen dalam darah mereka normal dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Kami bersyukur sebab hari ini kami dilawat dan dijamah Tuhan. Setiap kami mengikatkan diri kami dengan perjanjian dengan Tuhan, dan kami percaya bagian Tuhan menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Bagian kami taat dan setia dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, arahkan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Hamba juga mengucapkan berkat buat umatmu Tuhan. Mereka akan kembali dalam aktivitas mereka di rumah mereka masing-masing. Ada yang bekerja, ada yang berusaha,
Ada yang mungkin sedang di rumah. Hamba berdoa dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah berkat kasih karunia Tuhan, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, pengharapan, sukacita, bahkan kesehatan tubuh dan jiwa ada dalam kehidupan mereka. Mereka mengandalkan Tuhan dan hari-hari hidup mereka dipenuhi kebaikan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Saudara dikasih dalam Tuhan, engkau sedang mengikatkan dirimu dengan sebuah perjanjian kepada Tuhan. Jangan patahkan perjanjian itu dengan perlakuan-perlakuan kita, dengan sikap kita. Ikuti apa yang Tuhan sudah perintahkan. Lakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Maka perjanjian itu, perjanjian berkat itu akan turun dalam hidupmu, anak-anakmu, dan cucu-cucumu. Kita ketemu lagi besok, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan seperti biasa jam 4.30 WIB waktu Indonesia bagian Barat, jam 5.30 WITA waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 WIT waktu Indonesia bagian Timur. Kita ketemu besok, dan jangan lupa teman-teman di Facebook bagikan doa pagi ini di akun-akun Facebook saudara, dan ajak teman-teman saudara untuk ikut beribadah dalam ibadah doa pagi, dan kita percaya kita akan terima berkat Tuhan. Lawatannya, kuasanya nyata atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat beraktivitas. Shalom, shalom, shalom.